Berani nggak Anda mengatakan bahwa uang itu mudah didapat? Hari ini saya yakin untuk orang yang punya problem dalam keuangan, Anda akan mengatakan tidak mungkin dan ini hanyalah kalimat bohong saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video-video terbaru dari saya. Nah, kali ini masih dalam segmen reaction. Bukan reaction sih, kita dengerin orang yang sedang memotivasi di video short atau di video reels ya. Videonya singkat, pasti Anda bingung atau mungkin Anda menerjemahkan sendiri ternyata nggak sama dengan apa yang dimaksud. Nah, kali ini kita bahas dari gembongnya langsung. Penulis buku Sadar Kaya, Bos Mardigu, Bos Sontoloyo gitu ya. Ini keren banget, masih sehubungan dengan semua materi yang saya bahas. Kita tonton sama-sama, nanti juga akan muncul di layar monitor Anda ya. Menentukan tindakan kita. Tindakan kita menentukan habit atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan pola pikir kita menentukan self-talk kita. Jadi, kalau kita mau merubah pola pikir kita, yang kita ubah adalah self-talknya dulu. Gitu. Jadi self-talk adalah kita bisa, kita mampu, ini sekarang, ini segala macam, itu kan merubah kita punya habit. Singkat banget videonya. Ya bagi orang yang sudah ngerti, sudah terbiasa dengan ilmu pengembangan diri, saya rasa sangat mudah mencernanya ya. Tapi bagi sebagian besar orang yang belum kenal pengembangan diri atau baru setengah-setengah belajarnya, ini pasti hanya meraba-raba dan belum bisa menerjemahkan secara benar. Nah, saya akan bahas ini dari sudut pandang saya. Kalau ditanya, relate nggak Gus? Masuk nggak Gus? Percaya nggak Gus? Sangat percayalah. Sangat percaya dan menurut saya memang itulah yang harus dibangun. Yaitu self-talk. Nah, self-talk ini teman-teman harus tahu dulu bahwa self-talk itu kata hati, sesuatu yang dari hati. Kalau afirmasi itu diucapkan. Nah, kalau nggak salah, Pak Mardigu ini juga pernah bercerita tentang bagaimana dia pelan-pelan mengubah keadaannya. Dia pernah bercermin sambil dia mengatakan sesuatu yang besar ya. Bahwa dia mudah mendapatkan 1 miliar, 10 miliar. Dan alhasil itu terrealisasi. Nah, bagi Anda yang paham ilmu ini, Anda pasti juga akan mudah untuk bisa melakukannya. Saya coba bedah satu-satu ya. Tadi saya sampaikan bahwa self-talk itu adalah kata hati, sesuatu yang berangkatnya dari hati. Tapi self-talk ini tidak serta-merta bisa dengan sendirinya seperti itu ya. Karena self-talk yang hari ini ada di dalam diri kita, self-talknya kita itu adalah sesuatu yang dibangun ya. Ini berhubungan dengan informasi yang kita dapat dari masa lalu sehingga membentuklah menjadi pola pikir. Nah, tujuannya di sini adalah membangun sebuah pola pikir kaya itu seperti apa? Pola pikir keberlimpahan itu seperti apa? Pola pikir keberuntungan itu seperti apa? Jadi tujuannya adalah untuk membentuk pola pikir sekali lagi ya. Jadi yang diniatkan adalah pola pikirnya supaya benar, kemudian otomatis itu bagaimana sih tentang keberlimpahan, tentang kekayaan. Karena kebetulan juga Bos Mardigu ini penulis buku Sadar Kaya yang sempat viral di zamannya ya. Dan sampai hari ini pun ini buku masih sangat oke ya untuk kita baca. Dan apa yang sudah disampaikan oleh beliaunya ini saya bahas di buku saya ini. Di buku Doa yang Mengubah Masa Depan, walaupun konteksnya doa ya. Tapi sesuatu yang berangkatnya dari hati itu memang doa sebenarnya. Sesuatu yang berangkatnya dari hati itu adalah doa. Gitu. Nah, self-talk kemudian berubah menjadi tindakan, mempengaruhi tindakan maksudnya. Kemudian tindakan itu mempengaruhi kebiasaan kita. Kemudian kebiasaan itu membentuk menjadi pola pikir. Atau di bahasa yang berbeda adalah
yang kita pikirkan berubah jadi perkataan, perkataan berubah lagi menjadi tindakan, tindakan menjadi sebuah kebiasaan, habit itu tadi. Kemudian dari habit itu berubah menjadi karakter, membentuk dalam diri kita, dan akhirnya terjadilah nasib kita hari ini. Jadi semuanya tidak terjadi bim salam bim begitu saja. Semuanya berproses. Itulah kenapa tadi saya katakan bahwa ini berhubungan dengan dogma atau informasi yang pernah kita dapat di masa lalu kita sehingga membentuk menjadi sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak serta-merta terbangun begitu saja, tetapi ada sebuah proses panjang, sama seperti kita meyakini sebuah agama. Cara kita berkeyakinan tentang agama itu waktu kita umur 5 tahun sampai 10 tahun itu berbeda dengan saat kita di umur 20 sampai 40 tahun. 40 tahun dan seterusnya jika panjang umur. Itu juga berbeda gitu ya. Karena apa? Ada sebuah proses panjang yang membangun akhirnya, yang membangun sebuah keyakinan gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang kekayaan nih, rezeki, uang, dan lain sebagainya. Masa lalu kita ini bermacam-macam. Antara saya dengan Anda mungkin berbeda. Tapi sering saya sampaikan bahwa orang yang berumur 40 tahun ke atas sepertinya mirip-mirip di dogmanya. Yang problem ya, yang masalah ya, bahwa uang itu sulit dicari. Kemudian uang tidak dibawa mati, kemudian uang itu adalah sumber masalah, uang itu menjauhkan saya dari Allah, orang tua saya bertengkar karena uang, orang kaya itu rakus dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya membentuk ya dari informasi, sekedar informasi itu akhirnya membentuk menjadi self talk seperti yang dikatakan oleh Pak Mardigu. Nah jadi self talk inilah yang harus kita perbaiki. Self talk itu ada karena sebuah story. Self talk itu ada karena sebuah informasi. Jadi untuk bisa merubah self talknya sehingga nanti pola pikirnya menjadi kokoh, pola pikirnya menjadi positif, yaitu bangunlah sebuah informasi baru. Nah, cara membangun informasi yang baru bagaimana? Rubah circle. Nggak ada jalan lain teman-teman. Rubah circle, karena selama ini informasi yang kita dapat dari circle kita. Circle itu tidak hanya fisik ya. Circle itu tidak hanya saya dengan tim saya. Circle itu tidak hanya saya dengan karyawan-karyawan saya. Circle itu bukan bicara itu saja, tapi circle itu bicara tentang apa sih yang sering kita lihat, kemudian apa sih yang sering kita dengar, kemudian apa sih yang sering kita rasakan dalam keseharian kita. Nah, itu akhirnya membentuk menjadi sebuah prinsip di dalam hati. Penyebutannya adalah self-talk, kata hati gitu ya. Nah, rubahlah self-talkmu, rubahlah apa yang kamu lihat, rubahlah apa yang Anda dengar, rubahlah apa yang Anda rasakan, rubahlah circle Anda, semuanya dirubah. Dari yang negatif transisi pada hal yang positif. Dari cara berpikir yang negatif transisi atau pindah ke cara berpikir yang lebih positif lagi. Tadi itu, berani nggak Anda mengatakan bahwa uang itu mudah didapat? Hari ini saya yakin untuk orang yang punya problem dalam keuangan, Anda akan mengatakan tidak mungkin dan ini hanyalah kalimat bohong saja. Uang itu mudah didapat. Catat kalau perlu. Yang kedua, uang nggak dibawa mati. Tapi manfaat punya uang dibawa mati. Uang adalah sumber masalah. Tapi nyatanya banyak masalah selesai karena adanya uang. Uang menjauhkan saya dari, antara saya dengan Allah. Menjauhkan saya dengan Allah. Kalau semua urusan tercukupi, saya rasa ibadah kita akan jauh lebih tenang. Antara dekat dengan tidak dekat itu hanya Allah yang tahu. Tapi ketika kita dalam keadaan berkekurangan juga belum ada jaminan dan bahkan tidak ada jaminan bahwa kita dekat dengan Allah. Ya intinya stigma negatif tentang uang yang dibangun selama ini, nah itu harus dirubah. Kalau kita bicara tentang keberlimpahan. Gitu ya. Jadi pola pikir tidak terbangun begitu saja. Pola pikir dibangun oleh sebuah proses panjang. Jadi rubah dulu itu. Awalnya Anda mungkin mendengarkan saya menyampaikan hal-hal seperti ini dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya membangun, Anda mungkin membantahnya hari ini. Itu wajar, karena prinsip lama Anda tiba-tiba menolak, memberikan benteng, ya, membentuk sebuah benteng. Ah nggak benar ini kalimatnya nih. Kalimat khayal ini kalimat mendahului takdir bahkan begitu ya. Atau mungkin katakan saja saya bisa, saya tak terbendung, saya tak terbatas. Setiap yang saya sentuh pun akan jadi rezeki, apapun itu. Apapun yang saya pikirkan itu pasti suatu saat terrealisasi. Angka 1 miliar itu mudah, angka 100 juta apalagi gitu ya. Masih banyak, buatlah semuanya menjadi mudah. Di awal Anda akan
menolak kata-kata saya, itu pasti. Tapi ketika berulang Anda dengarkan, berulang Anda ucapkan, bahkan Anda mencari sebuah konten-konten ya, bukan sebuah tapi 2 buah, bahkan 3 buah dan banyak bahkan, Anda mencari tahu atau menonton konten-konten yang membangun pikiran Anda, pola pikir Anda, itu akan membentuk menjadi sebuah self. Karena sekali lagi itu informasi. Nah, akhirnya nanti dari self-talk itu akan muncul sebuah ide yang pada akhirnya Anda kerjakan, tindakan di sini. Ya. Nah, ketika Anda kerjakan, otomatis itu akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi kebiasaan Anda nanti. Nah, dari kebiasaan ini akhirnya terbangun sebuah pola pikir yang besar, pola pikir yang hebat. Dari pola pikir inilah akhirnya magnet itu bekerja. Jadi kita pede gitu. Pak Mardigu menulis Sadar Kaya pede. Saya menulis ini pede karena sebenarnya ini cuma bahasanya saja yang mungkin berbeda. Tapi pada intinya nasihatnya sama. Nah, buku ini adalah perpaduan antara pengembangan diri dengan agama yang selama ini kita selalu membentrokan antara agama dengan pengetahuan. Agama dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Kita dari dulu membentrokan ini ya, artinya kita menganggap bahwa kalau ini tidak diajarkan di agama, ya udah itu langsung coret merah salah gitu. Nggak gitu caranya. Nah, di buku ini akan menjawab. Dijawab semuanya di buku ini. Dalam ilmu pengembangan diri ada kalimat ini misalkan gitu. Di agama yang mana nih? Di ilmu alam disebutnya law of attraction. Di agama apa ini? Di sini semuanya dibahas. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau beli atau penasaran pada isi bukunya, silakan langsung klik di deskripsi, di situ ada ya. Nah, balik lagi. Self talk itu penting. Kalau kita lihat nasib seseorang, katakanlah berkekurangan, kita nggak bilang buruk ya, berkekurangan nasibnya, sepertinya self talk-nya juga kurang baik. Itu bisa ditebak bagi orang yang paham ya. Tapi kalau hidupnya berkelimpahan, itu self talk-nya baik. Jadi tindakannya pun akan baik pada akhirnya. Maksudnya baik itu indikatornya adalah selaras. Apa yang ada di benaknya, apa yang dikerjakannya, kemudian apa yang menjadi kebiasaannya, dan bagaimana nanti pola pikirnya, itu ditentukan oleh self talk. Simple sebenarnya, kalau ini mah nggak ada titik komanya saya menjelaskan ini, karena memang ini sebenarnya hal mudah. Mudah untuk dimengerti, tapi tidak mudah untuk dijalani. Kalau Anda bisa menjalaninya, 1 miliar itu angka yang sangat-sangat relatif mudah untuk Anda dapatkan. Saya pernah di posisi itu. Dulu awalnya sulit. Tapi setelah saya jalani dengan merubah self-talk itu menjadi mudah. Sampai pada akhirnya saya percaya bahwa itu mudah. Dan akhirnya saya melakukannya dengan senang hati. Dan menjadi kebiasaan saya. Akhirnya pola pikir saya sangat berbeda antara saya yang sekarang dengan saya yang 20 tahun yang lalu. Semoga bermanfaat. Next saya akan bahas lebih detail lagi deh. Saya nggak tahu, mungkin di video eksklusif mungkin lah ya. Makasih buat semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ini dibeli. Ini dibeli. Buruan ramaikan. Banyak orang yang di kesan pertamanya, di bab pertamanya, bab prolognya, itu pada nangis semuanya. Nanti suatu saat saya akan tampilkan testimoninya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.